Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Hari ini kita belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa dimulai pada masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, proses transisi Indonesia dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. Orde Lama terjadi pada 3 periode yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950. Periode 1950 sampai 1959, juga periode 1959 sampai 1966. Pada tahun 1945 sampai 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah ke bangsa yang merdeka memproses proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Sebagai masyarakat ada yang menyetujui dan sebagian besar setuju. Pada tahun 1950 sampai 1959, sistem demokrasi berhasil dilaksanakan melalui pemilu tahun 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Diperlukan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode 1959 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden meningkatkan peran militer dalam kebijakan politik dengan meluncurkan Polri dan TNI menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998. Orde Baru memulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden, memenangkan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Awal Orde Baru, Presiden Soeharto harus mengatasi yang ada di Indonesia. Soeharto melakukan perbaikan dengan cara berikut. Yang pertama, rencana pembangunan 5 tahun atau Replita. Yang kedua, pemilu. Yang ketiga, pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Yang keempat, pemerataan pembangunan. Selama menjalankan pemerintahan, beberapa masalah juga timbul dan diterbitkan demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Diimplementasikan adalah maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, hak mengumumkan opini yang disetujui. Yang ketiga, peran ganda duifungsi ABRI. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah disetujui menjadi presiden selama 30 tahun. Dengan demikian, berakhir pula lah masa Orde Baru. Selanjutnya, masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan penggantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie
yang mulanya terpilih sebagai wakil presiden.